Dengan adanya perubahan iklim di dunia saat ini, mengakibatkan suhu secara global mengalami peningkatan. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub meleleh. Hal ini dapat mendatangkan bencana di bumi. Mengapa es bisa meleleh? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat es meleleh? Bagaimana cara kita memperlambat proses melelehnya es? Masih ingatkah kalian mengenai penggolongan benda menjadi benda padat, cair, gas saat kalian di SD? Pembagian benda tersebut adalah berdasarkan wujudnya. Di tingkatan SMP, semua benda kita kenal sebagai materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Menurut wujudnya, materi dibedakan atas zat padat, zat cair, dan gas. Kalian telah mempelajari topik ini saat SD. Pasti kalian masih ingat keunikan air, karena kita dapat melihat dalam 3 wujud yang berbeda, yaitu es sebagai zat padat, air zat sebagai wujud gas. Tahukah kalian mengapa zat padat umumnya keras, sulit berubah bentuk, dan tidak mudah ditekan? Atau mengapa zat cair dapat berubah bentuk sesuai wadahnya? Dan mengapa gas adalah materi yang paling mudah ditekan? Perbedaan sifat antara 3 wujud zat ini dapat dijelaskan melalui model partikel. Model biasanya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat agar dapat dipahami cara kerjanya. Sementara partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi. Partikel-partikel yang ada dalam materi ini selalu bergerak dan ada tarikan antara partikel yang satu dengan partikel lainnya. Nah, ternyata keadaan partikel-partikel dalam zat padat, zat cair, dan gas berbeda-beda. Pernahkah kalian mencium aroma kopi dari kamar kalian, padahal ayah kalian yang minum kopi sedang berada di ruang tamu? Atau kalian baru pulang sekolah, tercium aroma masakan ibu kalian dari dapur, sehingga kalian langsung merasa lapar? Kakak kalian yang hendak pergi menyemprotkan parfum di kamarnya, tapi kalian dapat menciumnya, padahal kalian berada di ruangan yang berbeda. Pernahkah hal itu terjadi pada kalian? Aroma kopi, aroma masakan, parfum, dan bau-bauan lainnya dibawa oleh udara, yang merupakan partikel gas untuk sampai pada indera penciuman kalian. Ingatlah bahwa partikel gas bergerak secara acak, dapat bertabrakan, atau bertumbukan, dan sangat cepat sehingga bau-bau tersebut dapat kalian rasakan, walaupun jarak kalian cukup jauh dengan sumber bau. Proses ini disebut difusi. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Difusi juga terjadi pada zat cair, karena partikel-partikel dalam zat cair dapat bergerak. Perubahan wujud zat, ambillah es batu, lalu tempatkan di dalam suatu panci kecil. Panaskan dan amati apa yang terjadi. Biarkan api tetap menyala sampai cairan di dalam panci mulai bergelembung. Proses apakah saja yang terjadi? Seorang filsuf terkenal, Heraclitus, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Semua hal berubah. Kalian yang dulu bayi terus bertumbuh sampai menjadi seperti saat ini, siswa kelas tuas, dan kalian akan terus berubah, baik secara fisik maupun pemikiran dan perilaku. Berubahlah menjadi orang yang lebih baik. Tidak hanya kita, materi pun dapat mengalami perubahan. Di dalam subbab ini kita akan mempelajari perubahan wujud yang dapat terjadi pada materi. 1. Meleleh dan membeku. Ketika kalian memanaskan es batu, maka dalam waktu singkat es akan meleleh atau mencair, bukan? Ini adalah salah satu contoh perubahan wujud suatu materi, yaitu es yang merupakan zat padat berubah menjadi zat cair. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada partikel-partikel di dalam zat padat saat dipanaskan? Menyublim dan mengkristal perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut menyublim. Peristiwa sublimasi es kering, dry ice, sering dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut saat konser musik, pertunjukan, dan pagelaran seni, bahkan acara pernikahan, dan kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung, emas summary, menguap, dan mengembun. Ketika kalian memanaskan air dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Saat muncul gelembung di mana air naik ke permukaan lalu dilepaskan ke udara berupa uap air itu disebut sebagai peristiwa mendidih. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut sebagai proses menguap. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Kalian bisa melihat pengertian titik didih pada bagian berikutnya. Contohnya pakaian kita yang basah setelah dicuci. Airnya menguap saat dijemur sehingga bisa kering. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Kebalikan dari proses menguap disebut mengembun atau kondensasi. Pada proses kondensasi, panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Carilah beberapa contoh kondensasi yang terjadi pada kehidupan kalian setiap harinya. Kalian bisa bertanya pada orang yang lebih dewasa tentang hal ini. Namun kalian perlu menemukan alasan terjadinya kondensasi juga. Menaikkan suhu melalui pemanasan berarti memberikan energi untuk partikel-partikel sehingga mereka bergerak atau bergetar lebih cepat. Sama seperti manusia, ketika kita lapar, maka kita cenderung diam, tidak banyak bergerak.
Namun setelah kita makan, ada energi yang kita peroleh, maka kita akan bergerak lebih lincah. Dalam hal perubahan pada zat padat, panas dari api atau dari lingkungan sekitar membuat partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang antara partikel. Dengan panas yang terus diberikan, maka ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan meleleh. Kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair air menjadi zat padat, yaitu berupa es. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, artinya panas dari air keluar kepada udara dingin di sekitarnya, maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan partikel tidak dapat bergerak lagi. Mereka hanya bergetar saja. Saat inilah air berubah menjadi